Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Restu Pambudi. Saya akan membuat aksi nyata untuk topik pertama, Merdeka Belajar. Untuk menyelesaikan aksi nyata, topik yang pertama untuk pemahaman Merdeka Belajar. Maka dari itu, marilah kita simak bersama-sama tentang rangkuman saya. Yang pertama, modul 1, mengenai diri dan perannya sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Apa peran saya sebagai guru? Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Menyelaraskan peran serta sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelasnya akan berkontribusi pada kecakapan hidup siswa saat dewasa. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Tentunya kita berharap bisa menjadi guru yang dapat menginspirasi dan dapat membawa perubahan pada siswa. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pendidik tidak dapat menentukan akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik akan menuntun tumbuh kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Sistem pendidik pada zaman kolonial Belanda masih tentang hukuman dan sanksi yang bersifat fisik. Ki Hajar Dewantara menuturkan pendidikan Indonesia perlu menggunakan sistem among, ing ngasor Suntulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Manusia menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan atau tuntutan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid ada beberapa, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Modul 5,
Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia ada 3 poin. Yang pertama, selamat dan bahagia, sistem Among, dan Merdeka Belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya agar dapat pembelajaran siswa itu menyenangkan. Lalu sistem Among. Sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan kepada siswa. Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan dari guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Kita bersama melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi kemajuan siswa. Terima kasih, itulah aksi nyata topik pertama tentang Merdeka Belajar dari saya. Bila ada salah pengucapan maupun salah arti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.